Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reta Alnifa Nur Habibah dari Prodi D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga dengan nomor NIM 15191141336. Di sini, saya akan menguraikan pendapat saya mengenai pariwisata di pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sangat berpengaruh dan menimbulkan dampak bagi beberapa pihak, khususnya di pariwisata, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dari dampak-dampak tersebut, menimbulkan banyak pengaruh yang ditimbulkan akibat pandemi pada kegiatan pariwisata, tak hanya di pariwisata Indonesia, namun juga pariwisata di dunia. Saat ini, banyak sekali tempat wisata yang ditutup karena diberlakukannya pembatasan sosial dari anjuran pemerintah. Walaupun terdapat juga banyak dampak positifnya, seperti yang dirasakan oleh wisata alam, seperti pegunungan, pantai, dan yang lainnya. Alam dapat melakukan regenerasi mandiri atau pemulihan diri secara mandiri dengan tidak adanya kunjungan wisata, sehingga keadaan alam dapat menjadi lebih baik, seperti tidak ada wisatawan yang membuang sampah sembarangan atau tidak merusak lingkungan. Namun, dibandingkan dengan dampak negatifnya, maka dampak negatif lebih banyak dirasakan oleh berbagai macam pihak, yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dengan ditutupnya akses menuju destinasi wisata, mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung di tempat wisata. Ini dikarenakan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di berbagai negara berbeda-beda. Dengan adanya keadaan tersebut, ditakutkan kondisi yang terjadi di tempat wisata akan kosong dan kurang terawat. Kenapa saya mengatakan kurang terawat? Karena jika tidak ada pemasukan dari kunjungan wisatawan, maka penyelenggara tempat wisata akan meminimalisir pengeluaran, salah satunya seperti pengurangan pegawai atau pengurangan biaya listrik dan yang lainnya. Dan lebih parahnya lagi, mereka akan menutup tempat wisata tersebut, sehingga yang terjadi, tempat wisata tersebut akan rusak karena tidak adanya aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak ada pembenahan atau juga tidak ada rawatan untuk tempat wisata tersebut. Selain itu, berpengaruh juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan sektor wisata, sektor pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, dan juga masyarakat kecil. Seperti banyak sekali transportasi seperti bus, kereta api tidak berjalan sesuai seperti biasanya, akomodasi seperti hotel banyak yang ditutup, pengurangan pegawai, dan juga masyarakat kecil seperti masyarakat yang menggantungkan hidup sumber ekonominya dari kunjungan wisata dengan berjualan atau membuka jasa wisata. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah menurunnya pemasukan di suatu negara yang berakibat pada keadaan ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukannya jalan alternatif untuk membangkitkan pariwisata, baik pariwisata yang ada di Indonesia maupun pariwisata internasional. Dengan kondisi pandemi yang belum juga usai, dapat dilakukannya seperti pemvaksinan terhadap wisatawan maupun penyelenggara tempat wisata secara rutin. Karena jika dilakukannya hanya kepada wisatawan dan tidak dilakukannya kepada penyelenggara atau masyarakat di sekeliling tempat wisata, maka
penyebaran pandemi COVID-19 ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tetap akan adanya penyebaran COVID. Maka dari itu, pemvaksinasi secara rutin harus dilakukan agar keadaan tempat wisata tetap aman. Selain itu, juga diberlakukannya protokol kesehatan seperti memakai masker, menyediakan cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Diberlakukannya adanya petugas COVID-19 agar wisatawan tidak bergerombol saat berwisata. Dengan demikian, jika diberlakukannya alternatif tersebut, perlahan-lahan kondisi pariwisata akan pulih sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, mari kita dukung himbauan dan anjuran dari pemerintah. Dan tak lupa, ikuti program vaksinasi agar kita terlindungi dari virus COVID-19. Dengan begitu, kita akan dapat menjalani hidup dengan aman. Walaupun kita harus tetap berusaha menjaga diri dengan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan. Harapannya, semoga video ini bermanfaat dan semoga saya dan juga Anda yang melihat video ini sehat selalu dan terhindar dari virus COVID-19. Sekian pemaparan dari pendapat saya mengenai pariwisata pasca pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.